Masih bersama Fani dalam fotografi, dasar-dasar fotografi. Untuk pertemuan kedua dalam dasar-dasar fotografi, kemampuan dan sejarah, ada pengantar fotografi. Kali ini adalah masuk ke mata kuliah pengantar fotografi, yaitu perkenalan terhadap dunia fotografi, kemudian tentang teknik pencahayaan, nanti kapan itu, dan nanti ada praktek exposure, moga-moga segera bisa praktek bersama, dan nanti ada praktek moving object, freezing, capturing, and feeling the light. Itu untuk yang feeling the light itu adalah melatih kepekaan kita terhadap cahaya yang ada di sekitar. Dan nanti ada kegiatan hunting outdoor, kemungkinan itu untuk akhir. Terus ada pengenalan basic studio, itu nanti kegiatan di dalam lab. Kemungkinan akan diadakan ya bulan-bulan Desember atau Januari, secepatnya lah. Semoga bisa nanti untuk latihan pencahayaan basic studio. Tapi yang terpenting adalah kita berlatih manual dulu. Jadi sebelum kita mengenal fotografi, sebaiknya kita mengenal sejarah dulu untuk menarik garis kesimpulan dari kata fotografi. Fotografi adalah dari kata fotos, grafos menjadi fotografi, yaitu dari light and writing. Grafos adalah writing. Ya, berarti ditarik kesimpulan adalah menulis dari cahaya, melukis dengan cahaya. Awal kamera itu adalah kamera obscura. Itu prosesnya adalah seperti kita membuat sketsa. Dari dasar sketsa itu terciptalah fotografi. Di gambar itu adalah sebuah kamar, cahaya yang menerobos lubang ditangkap oleh suatu bidang, merefleksikan objek di depan lubang. Bayangan tersebut menjadi panduan si seniman untuk melukis gambarnya, atau sekarang itu istilahnya sketsa. Ini masuk ke itu gambar asli, masuk ke gambar, akhirnya dilukis menjadi sketsa. Itu dasar pembuatan dari 1519, kamera obscura. Kemudian ditarik, diperkecil, itu ada kamera kecil, metodenya itu seperti di gambar, itu mulai diperkecil. Ini dulu gambarnya besar, ini lubang atau loop, masuk, nah, ini masuk ke dalam dan direfleksikan, akhirnya membentuk citra gambar, baru di sketsa. Nah, setelah itu memakai loop atau lensa, akhirnya gambar itu mengecil dan fokus menjadi kebalik, tapi akhirnya baru bisa disketsa. Nah, ini prinsip yang modern, akhirnya berkembang yang dari mulai bentuknya besar, agak kecil, akhirnya dibuat lagi yang bisa di portable istilahnya, bisa dibawa kemana. Itu akhirnya bisa tercipta ini R, B, dan M. Itu merefleksikan. Yang M itu adalah konsep cermin yang berkembang menjadi DSLR, mirror. Akhirnya mirror memantulkan, akhirnya diterima di sebuah gambar, akhirnya baru bisa disketsa. Ini kamera obscura yang modern, ya bisa difokuskan, dan hasil gambarnya yang
sudah dilihat ada lukisan itu Jacques Frame. Dan ini menurut buku Frederick Fargo Crutch, ini adalah foto tahun 1890. Ini adalah foto pertama kodak film yang menggunakan negatif. Dan ini juga, ini masih 1890. Nah, ini konsep-konsep fotografi berkembang, akhirnya ditemukanlah alat-alat itu untuk menyimpan gambar, memproyeksikan gambar melalui film, batang timah dan sebagainya. Akhirnya berkembang, akhirnya konsep kamera, bentuk kamera pun berkembang pula, dari yang besar sampai yang kecil. Secara umum, kamera itu ada bodi, ada kamera sendiri dan lensa. Kemudian di dalam kamera ada ruang kedap cahaya pada bodi, itu untuk memproyeksikan gambar tadi. Kemudian ada viewfinder, ada bagian kamera yang untuk mengintip. Kemudian ada aperture, kemudian ada diafragma dan lensa. Kemudian ada rana atau shutter speed pada bodi untuk ambil gambar cahayanya. Ini bagian-bagiannya. Yang sekarang itu ada shutter speed button, itu untuk menandai kalau yang seri SLR, tapi yang untuk DSLR itu berfungsi secara sempurna. Ini bagian-bagian kamera. Nah, ini kamera SLR. Ini buat pengait untuk mengikal, ditarik, itu untuk membuka dan mengisi film. Nanti bisa ceklik gitu, nah, itu ditarik lagi, ceklik gitu, nanti keluar. Nah, itu ada blade itu dulu itu buat film, belakangnya film. Nah, itu tapi sekarang CCD. Nah, itu untuk film CCD sekarang, sensor filmnya. Nah, itu kalau di shutter kelihatan lubang, berlubang. Jadi lubangnya bisa polos itu masuk ya. Itu bisa diperhatikan. Nah, itu depan belakang itu masuk untuk dari diafragma. Nah, itu ada blade itu buka tutup. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu di dalamnya ada cermin itu buat memantulkan untuk ke viewfinder. Di atas di tulisan itu brown itu ada viewfinder. Nah, itu viewfindernya. Dari cermin itu akan ke atas dulu untuk mengukur gambar yang diambilnya. Setelah itu masuk, baru cermin naik ke atas, terus masuk ke sensor. Nah, ini adalah lensa tele termasukan. Itu ada titik putih-putihnya untuk memasukkannya. Jadi satu titik putih ke titik putih untuk terus diputar ke kiri kalau yang SLR, kalau DSLR ke kanan. Nah, itu ada tanda itu untuk mengukur ISO. ISO itu hanya untuk penanda, karena kalau film itu belinya langsung ISO berapa. Itu zoomnya itu. Yang depan itu fokus, itu diafragma. Itu manualnya di situ tempatnya. Depan fokus, tengah dia itu. Nah, cara kerja kamera itu melalui proyeksi cahaya. Secara singkat, saya masuk ke dalam ruang kedap cahaya, kemudian melalui lensa, cahaya diteruskan lensa memproyeksikan ke permukaan. Secara singkat, saya masuk ke ruang kedap cahaya melalui lensa, kemudian saya diteruskan lensa, kemudian memproyeksikan ke permukaan film, masuk, dan akhirnya saya diproyeksikan dan membuat citra jatuh pada titik fokusnya.
sehingga menjadi lukisan, gambar atau image. Cahaya yang diproyeksikan lensa akan membentuk citra jatuh pada permukaan yang film tadi atau lensa film atau CCD sensor. Film tersebut diproses dalam dakon kamar gelap. Untuk melalui proses itu melalui kimia akhirnya menjadi image. Kalau yang di digital itu melalui CCD akhirnya akan menjadi pixel, akan membentuk gambar juga. Prosesnya hampir sama. Kemudian kita akan masuk ke kecepatan rana atau shutter speed. Shutter speed itu diwakili dengan angka 1/500 S atau 1/1000 sampai dengan titik terendahnya itu ada bulb paling rendah itu ada 30 second, 15 second, 8 second sampai dan ada 1/30. Semakin angka cepat itu berarti penangkapan gambar akan cepat pula sehingga dapat menghentikan pergerakan atau freeze, itu ciri speed. Kemudian kalau kecepatan rana itu diwakili sama. Kalau bulb itu kecepatan rana dari waktu paling lama menutup rana. Ketika di shutter speed itu akan membuka terus rananya sehingga cahaya yang masuk akan begitu banyak. Biasanya kecepatan semakin lambat itu akan membuat garis atau gambarnya bergerak. Dan pintas untuk lensa itu banyak banget, dari Canon, Nikon, terus ada Fujifilm, ada Kodak, terus ada lagi jenis kamera yang lain. Itu hampir sama, tapi karena kita belajarnya yang ada itu adalah Canon sama Nikon, Sony, dan masing-masing semua sama. Semakin zoom, semakin tinggi diafragma, itu akan menaikkan harga lensa tersebut. Jadi semisal bukaan rana pada cahaya yang masuk semakin rendah di angka 1,2 atau 1,8 itu akan menaikkan harganya. Karena lensa yang normal itu 1855 itu biasanya diafragmanya akan mengikuti zoom sehingga akan tidak stabil cahaya yang masuk di titik fokus rananya. Itu ada diafragma itu sampai 22. Terus ada program yang sebelah kiri itu adalah program, ada LPAM dan sebagainya. Nah, ini perbedaan yang signifikan dalam penggunaan focal length, itu jarak panjang lensanya itu mempengaruhi. Semakin lensa pendek berarti fokus yang diambil itu semakin banyak, jadi jaraknya akan kelihatan banyak yang masuk gambarnya. Ketika vokalnya pendek itu juga akan memperpendek juga. Ketika kita menggunakan zoom yang panjang berarti fokus yang dihasilkan akan semakin kecil, itu namanya focal length, seperti gambar yang kita lihat itu. Nah, ini pengaturan diafragma itu ada 5,6, 8, 11, 16, 22 dan 32. Itu yang akan diatur, itu lensa Nikon. Itu akan mempengaruhi cahaya masuk, mempengaruhi gambar. Semakin sebenarnya kalau kondisi siang hari itu cahaya masuk harus ditata, karena kalau kelebihan cahaya akan membuat gambar itu hangus atau kobong istilahnya, karena kebanyakan cahaya itu langsung membuat gambar tidak bisa. Nah, itu konsep lensa. Bukaannya cahaya atau diafragma di gambar sebelah kiri itu gambarnya kan ada blade itu
seperti potongan yang membentuk segi 6 itu akan membesar, itu akan berarti angkanya kebalik. Biasanya angkanya kebalik. 1,8 itu berarti cahaya yang masuk semakin banyak. Terus yang sebelah kanan itu adalah lensa fisheye, itu paling lebar tapi mempunyai efek yang cenderung melengkung. Kemudian lensa fotografi, kamera tanpa lensa seperti kamera obscura, nanti kurang fokus. Lensa mengumpulkan cahaya dari sebuah objek dan memproyeksikan menjadi ke film. Jenis-jenis lensa itu ada wide angle, sudut lebar, pemotretan dengan sudut pandang lebar, misalnya landscape, interior, atau arsitektur. Kemudian ada standar normal, sudut pandang itu equivalent dengan yang terlihat mata, maksudnya setara. Ketika setara kita melihat, berarti gambarnya sama, itu normal. Biasanya di angka 1855. Kemudian tele itu lensa yang merupakan penggabungan atau mengembangkan dari fungsi lensa yang telah disebutkan di atas. Jadi semakin bisa mendekatkan gambar, zoom. Dan ada wide angle, ada fisheye, terus ada super telemoto, tele itu ada. Lensa dan kinerjanya di dalam fotografi. Sebuah lensa adalah salah satu bagian terpenting dalam fotografi. It control the flow of light into the camera film. Jadi teknik mengontrol cahaya itu dinamakan dengan control exposure, agar dapat dipastikan foto tidak menjadi terlalu terang atau terlalu gelap. Itu namanya exposure. Nanti bukaan rana tadi disimpulkan seperti di gambar ini. F2,8 berarti cahaya yang masuk semakin banyak. F4 berarti cahaya yang berkurang, sampai F16 dan 22 sampai 32 tergantung kemampuan lensa. Semakin angka besar berarti cahaya yang masuk semakin sedikit. Ini contohkan dari lensa. Itu yang sebelah kiri berarti 1,8, 1,5, 1,2 dan seterusnya, misalnya itu. Lensa dan kinerjanya di dalam fotografi. Anda dapat memulai mempelajari setting exposure ini lewat men-setting diafragma, kemudian ada aperture. Hal ini perlu dikuasai agar cahaya yang jatuh pada media rekam, baik itu merupakan CCD maupun film, cukup. Apabila cahaya masuk dalam kamera lebih dari cukup, maka Anda dapat memperkecil setting diafragma sehingga mencegah cahaya masuk itu terlalu banyak. Lensa dan kinerjanya di dalam fotografi adalah jika Anda melihat ke dalam lensa kamera Anda, maka akan lihat sekelompok daun atau pisau yang disebut blade menimpa satu sama lain sehingga membentuk lingkaran yang terdiri kumpulan blade tersebut. Kumpulan blade atau leaves ini disebut sebagai diagram, sehingga dapat mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk, dinamakan men-setting aperture atau mengukur diafragma. Kemudian pemilihan lensa. Pemilihan lensa itu tergantung pilihan dari 35 mili, sangatlah bervariatif sehingga ada wide angle seperti 20, 24, 28 dan 35, itu semakin tinggi. Kemudian ada telelens seperti 135, 150, 200 sampai 700 mili ada. Kemudian ada dua macam jenis lensa, yaitu lensa fix, lensa zoom. Lensa fix itu satu posisi, hanya satu posisi, 50 mili, 70 mili, 80 mili, hanya satu, tidak bisa di zoom. Kemudian ada normal semi telefoto, range mulai dari 50 sampai 105. Sedangkan yang masuk kategori telefoto biasanya mulai dari 135. Jadi setelah 135 itu disebut telefoto. Diafragma, sebenarnya bukan diafragma, menentukan jumlah cahaya yang diteruskan ke film. Ini saya ulang lagi biar ingat. Pengaruh aperture itu mempengaruhi juga
ke dalam tingkat ketajaman depth of field. Ketika bukaan kecil lensa menghasilkan ruang tajam yang lebar, cocok untuk digunakan pemroteran dengan objek yang ditonjolkan, misal foto portrait dengan background sehingga background yang di belakangnya itu blur. Kemudian lensa besar menghasilkan ruang tajam yang sempit untuk pemotretan, sehingga dengan objek yang semakin tinggi diafragmanya berarti semakin banyak yang fokus atau lebih detail. Pengaruh diafragma mengakibatkan terjadinya ruang tajam atau disebut depth of field tadi. Dengan setting diafragma terkecil maka ruang tajam menjadi maksimal. Cahaya yang masuk sedikit itu berarti semakin detail biasanya gitu. Dengan setting diafragma terbesar maka ruang tajam menjadi minimal. Dan kita masuk ke pencahayaan atau exposure. Exposure itu adalah hasil pencahayaan di permukaan film. Pada fotografi, konvensional fotografi adalah melukis dengan cahaya. Exposure adalah hasil pencahayaan di permukaan film. Mengukur cahaya menentukan aperture lensa dan menentukan shutter speed. Exposure harus diukur secara tepat dengan menentukan diafragma, speed serta asa film yang digunakan, sehingga tidak mengakibatkan overexposure atau underexposure, kebanyakan cahaya dan kekurangan cahaya. Gambarnya pasti jelek. Tadi bisa disebut seperti ini. Kombinasi aperture f8 itu berarti cahaya yang rendah yang masuk sedikit dengan speed 125 itu equivalent atau sama dengan 5,6 speed dengan 1/5250 itu sama. Itu tergantung fungsinya. Ketika kita ingin menangkap gambar yang cepat, misalnya sepeda motor atau lemparan, itu kan pakainya speed tinggi, berarti komposisi yang diambil adalah 5,6. Tapi ketika kita membutuhkan gerakan slow, berarti kita memakai 125 untuk mengejar, dan untuk membuat fokus itu bisa menggunakan f8-nya untuk mendukung kefokusan gambar. Terus ada lagi di digital itu ada program exposure yang ditandai dengan tanda P, di mana f-stop dan S itu secara otomatis akan mengatur sendiri, kita hanya mengatur yang lain, P-nya. Terus ada TV, itu time value atau S speed priority. Biasanya yang time itu mengutamakan f-stop yang diatur, S itu berarti diafragma mengikuti speed. Ketika speed dirubah, diafragma akan juga mengikuti kebutuhan. Kemudian ada AV, aperture priority, speed otomatis diafragma secara manual. Diafragma mengatur sendiri tapi speed mengikuti lewat kepintaran digital kamera. Kemudian sedikit kita mengenal film, jenis film. Itu biasanya ada ISO, ASA, dan DIN. ISO adalah Standard International Organization, kemudian ada ASA, itu American Standard Association, dan DIN itu Dutch International Normen. Itu sama saja, cuma yang melegalkan dari mana. Ada ISO, ada ASA. Terus jenis film itu biasanya, kalau dulu itu ada film tungsten, ada daylight, dan ada color atau black and white, hitam putih, atau slow speed dan high speed. Ketika sebagai contoh aja, ketika kalau pakai SLR ingin moto hitam putih, berarti beli filmnya yang hitam putih. Tapi ketika pengen berwarna, berarti filmnya beli yang berwarna. Itu perbedaan. Kalau untuk relatif ke kamera SLR itu memang penuh ragat atau biaya, karena unsur filmnya saja sudah dibagi-bagi, sehingga perlu latihannya banyak. Saya pengen backlight, beli film yang backlight, beli yang film berwarna, belum lagi ada yang daylight untuk siang hari, ada tungsten untuk sore hari, kayak gitu.
Kemudian ada jenis-jenis film menurut formatnya. Ada film 135 mm ukurannya, kemudian ada 120 mm, ada film 4x5 inci, kemudian ada film 8, tergantung kebutuhan, tapi sekarang sudah ada standarnya sendiri, kecuali film untuk ronsen. Kemudian ada 4 kelompok kecepatan film. Ada slow film, itu antara 25 sampai 64 ISO. Kemudian medium film itu berarti sekitar 100 sampai 200 ISO. Fast film itu kebutuhan untuk cahaya yang stabil, gambarnya yang kurang cahaya, biasanya pakai ISO 400. Kemudian ada ultra fast film yang butuh cahaya yang masuk banyak sehingga menggambarkan film yang kalau film horor apa itu bisa juga. Kalau untuk video, foto juga ada. Ini perbedaan dari suhu. Misalnya semakin 30.000 K, 8.000 K, 6.500 K itu menunjukkan warna. Ketika langit biru berarti sekitar 13.000 K. Jadi misalnya pengen foto di atas itu untuk mengisi warna cahaya biar sama-sama imbang, harusnya mendekati itu. Terus kalau standar berarti kalau siang hari biasanya cukup 6.000 K, berarti nganggo cahaya. Sekarang nganggo pakai LED itu cukup. Kalau pengen efek kemerah-merahan berarti beli yang 3.400 sampai 2.800 K, itu yang warna bulam. Itu bisa, itu bagus untuk mengisi warna yang wajah yang kekuning-kuningan. Tapi kalau pengen yang hasilnya seperti siang hari, paling tidak pakai LED yang di atas 6.500 K. Jadi kita belajar memfoto dengan keadaan yang ada seadanya. Jadi ada available light, kemudian ada natural light, kemudian ada exciting light yang dari luar, kemudian ada ambient light yang kita buat. Secara basic, bekerja dengan cahaya itu akan menghasilkan hasil yang macam-macam. Ada sunny, shady, rainy, daylight, or using artificial light that is supplied by the photograph. Jadi untuk mendukung karya foto yang bagus itu kita harus berani mempermainkan cahaya itu. Dan sekian dan terima kasih, sampai ketemu minggu depan.